Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa bisa kembali berkumpul di tempat ini. Saat ini kita mau fokus sama-sama untuk menyembah Tuhan kita, karena Dia Allah yang layak kita sembah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau ambil saat teduh sejenak. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya yang sempurna, pengorbanannya yang sempurna bagi hidup kita. Patut kita syukuri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, kita mau sama-sama fokus untuk menyembah Tuhan. Karena Dia yang layak kita tinggikan. Satu-satunya penebus, satu-satunya penyelamat. Yesus Tuhan, Kau penebus kami Tuhan. Allah yang setia, Dia tak pernah tinggalkan kami. Oh, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Nama-Mu mulia, Nama-Mu berkuasa. Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Kami anak-anak-Mu di tempat ini ingin membawa korban syukur bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami sembah. Allah pencipta langit dan bumi. Kedahsyatan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas kemuliaan. Amin Tuhan. Oh, dari dalam lubuk hati
dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Amin. Katakan kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenangan kami Tuhan, kemenanganku, hanya bidurmu, kesembuhanku, hanya salibmu Tuhan, salibmu. Kemenanganku, bilurmu, bilurmu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan, hanya Kau yang layak kami puji Tuhan. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku,
Tuhan, angkat kedua tanganmu. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Segala pujian dan hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Dengan kasih saya mengundang Bapak Hartono untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah dalam kehidupan kami. Anugerah yang terindah yang telah kami terima daripadamu ya Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan terlebih daripada itu ya Tuhan, Engkau telah menjadi kehidupan kami dan hidup di dalam diri kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami persembahkan hidup kami kepadamu sebagai persembahan hidup yang kudus untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, hendak memuji memuliakan Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap raga kami ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah Kau kirim di tempat ini Tuhan, Bapak Simon ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk menerima taburan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu hidup di dalam diri kami Tuhan. Dan kehidupan kami Tuhan ini menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada Tuhan. Saat Engkau memberkati hamba-Mu ini, Bapak Pendeta Simon ini Tuhan, demikianlah berkat itu akan mengalir kepada kami semua di tempat ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami hendak memuji memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, dan kami hendak siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Boleh berikan salam kiri kanannya, kasih salam dan senyum terbaik Mas Oikos. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala.
Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah pertandingan. Kalau kita mau memenangkan pertandingan, kita harus bersama siapa Bapak Ibu Saudara? Kita harus bersama Yesus Tuhan kita. Bersama Yesus kita menang. Amin. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Sekali lagi. Katakan bangkitlah. Dengan iman, dengan pasti dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kami sama-sama bangkit Tuhan. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku apa? Tuhanku hebat. Yesusku, Yesusku berkata, Tuhan melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku megangkan tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na 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 na. Katakan bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesus, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau deklarasikan kemenangan kita bersama Yesus Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku
Silakan seluruh jemaat untuk kembali duduk. Haleluya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkau segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Yesus, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Ya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya, amin. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kalau bukan karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami tidak dapat berdiri di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya ini Tuhan yang bisa kami berikan Tuhan. Hanya hidup kami Tuhan Yesus. Kau yang layak dipuji. Haleluya. Haleluya.
selalu pahami apa yang akan terjadi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh benar Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada kesempatan pagi hari ini. Itu semua karena kasih setiamu. Kasih setiamu lebih daripada hidup ini sendiri ya Tuhan. Di tengah segala kelimpahan kami, di tengah mungkin juga segala keterbatasan dan kekurangan kami boleh melihat Yesus tetap ada hadir bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami ingin selalu bersyukur kepada Engkau. Karena kami tahu tidak satu hal pun yang kebetulan terjadi dalam kehidupan kami. Kau punya rancangan yang baik, rancangan yang indah, yang melampaui segala pikiran kami. Ajar kami untuk bersyukur Tuhan atas segala perkara yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, kuasai hati, jiwa dan pikiran kami semua termasuk hamba-Mu. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari, kami renungkan bersama, sungguh hidup dalam diri kami ya Tuhan. Pada akhirnya akan menghasilkan buah-buah yang baik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang coba merebut benih-benih firman Tuhan, kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang beracara bagi kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami siap mendengarkan firman. Kita yang siap bersama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Shalom. Senang kembali bisa ada di sini. Sungguh satu kesempatan yang luar biasa. Saya menyaksikan para WL, para singer luar biasa saudara-saudara. Saya lihat sebagian singer ini sudah meninggalkan dunia hitam. Rambutnya mulai putih saudara-saudara kan. Berarti itu orang-orang yang sudah meninggalkan dunia hitam saudara-saudara kan. Putih semua saudara-saudara. Sebelum saya mulai dalam kebenaran firman Tuhan, saya akan mulai dengan sebuah pantun saudara-saudara supaya saya cakep ya. Tujuan saya pantun bukan yang lain-lain, supaya saya dibilang orang cakep. Itu aja saudara-saudara ya. Saya mulai ya, nanti Bapak Ibu respon cakep ya. Ya, sungguh indah Danau Sentani. Terdengar suara terkukur. Judul khotbah hari ini, hati yang bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi di Indonesia itu gak gampang tuh jadi orang cakep. Cukup bisa pantun, Anda pasti dianggap orang cakep ya. Kalau masalah kenyataan Anda bisa lihat sendiri ya. Apakah cakep atau tidak. Tapi apapun itu, sekalipun saya gak ganteng, tapi kita tetap harus bersyukur. Saya lebih senang dibilang orang jelek. Karena otak saya berpikir, saya jelek aja segini, gimana gantengnya saya? Ya kan begitu kita berpikirnya kan, daripada saya dibilang orang ganteng bah.
Ganteng aja segini, gimana jeleknya saya? Pasti lebih hancur kan? Tapi saya cukup yakin ganteng karena saya kan kembar. Jadi ketika Tuhan ciptakan saya, wih cakep nih, bikin satu lagi ah. Nah, kalau Bapak Ibu ini saya gak yakin. Anda mau bilang Anda cakep di mata Tuhan, satu ada lempar langsung ke bumi ya. Kalau saya enggak kan, wah ini sayang nih satu doang ya, gue bikin satu lagi. Makanya saya cukup yakin kalau saya cakep saudara-saudara. Tetapi gak usah khawatir saudara-saudara, karena cakep itu relatif ya, tapi jelek itu mutlak saudara-saudara ya. Jelek itu mutlak ya bersyukur saja atas segala keadaan yang Tuhan berikan saudara-saudara. Jangan saudara pikir kalau orang ganteng itu gak susah, banyak godaannya. Ya, apalagi orang jelek, lebih banyak lagi godaan saudara-saudara. Tapi syukuri saja, karena tema kita hari ini hati yang bersyukur. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 1 ayat 3-11 kita baca. Kitab Filipi adalah kitab yang sangat dikenal dengan ajakan untuk bersuka cita. Dan ajakan itu dituliskan oleh Paulus ketika justru dia dalam situasi di penjara. Dalam keadaan yang seharusnya justru dia sedang meratapi dirinya, tapi sebaliknya dia mengajak umat Tuhan yang ada di kota Filipi untuk bersuka cita. Kita baca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11, silih berganti kita, saya bacakan ayat-ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu yang terkasih baca ayat-ayat bernomor genap. Judulnya ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita tidak ada hal yang tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Saudara-saudara, segala pekerjaan yang baik yang kita kerjakan, di ayat 11 tadi dikatakan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Itu bukan karya kita, itu pun karya Yesus yang terjadi lewat hidup kita. Tidak ada kata lain selain bersyukur. Karena Tuhan masih memakai kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita. Kata syukur itu dari kata syakara dalam bahasa Sanskerta, saudara-saudara, yang arti dasarnya sebenarnya membuka. Dalam bahasa Arab sukron. Jadi kalau ada namanya sukron itu artinya bersyukur. Jadi saudara-saudara, bersyukur itu adalah sikap yang terbuka terhadap segala perkara-perkara, segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kita melihatnya dari sudut pandang yang terbuka juga. Sehingga kita bisa menghasilkan ucapan-ucapan syukur, perilaku-perilaku syukur dalam kehidupan kita. Ingat, ucapan plus perilaku syukur. Karena rasa syukur kita tidak sekedar cukup hanya lewat sebuah ucapan. Orang yang suka memberi itu adalah perilaku bersyukur. Dia mau berbagi atas apa yang Tuhan berikan kepada dia dan sebagai bentuk syukur dia berbagi, saudara-saudara. Ada banyak perintah dalam Alkitab atau kata bersyukur, kurang lebih ada 182 kata saudara-saudara tentang bersyukur dan syukur dalam Alkitab. Artinya cukup bagi kita untuk punya banyak alasan untuk bersyukur dalam hidup kita. Saudara-saudara, orang yang gak bersyukur itu bisa kelihatan dari wajahnya. Ya, aduh penuh dengan kemuraman, lesu, gak ada semangat. Muram saudara-saudara. Segala apa yang terjadi dalam hidup dia dipikirkannya dan dilihat dari sudut pandang yang negatif. Sehingga yang keluar
penyesalan, kekesalan, kutuk, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, kalau kita melihat dari sudut pandang yang benar, sudut pandang ilahi, maka kita pasti bisa bersyukur. Bapak Ibu, kitab yang kita baca tadi, bagian yang kita baca tadi, mengajarkan bagi kita bagaimana kita bersyukur. Dan dimulai dengan ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku. Nah saudara-saudara, bagaimana sih supaya kita punya hati yang bersyukur selalu? Syukur itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, kenangan terkait masa lalu. Yang kedua, keyakinan terkait masa depan. Dan yang ketiga, kasih terkait masa kini. Yang pertama dikatakan di ayat yang pertama tadi, dan ayat yang ketiga tadi dan keempat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Rasa syukur kita ditentukan oleh kenangan-kenangan yang muncul di pikiran kita. Dan Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Mari kita buka 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan 2 Timotius pertama, ayat yang ketiga dan keempat. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, aku baik siang maupun malam. Ayat 4, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Paulus, saudara-saudara, dia sedang dalam posisi di penjara, otomatis dia gak bisa banyak berbuat apa-apa. Yang ada dia diam dan pasti otaknya bekerja. Mengenang masa lalu dia. Tetapi dia berjuang, dia memilih untuk apa? Memilih kenangan-kenangan yang baik yang memunculkan rasa syukur dalam kehidupannya. Sekali lagi, hati-hati dengan kenangan kita. Apalagi di musim hujan. Ya, kenapa tadi backgroundnya itu ada anak di musim hujan. Musim hujan itu saudara-saudara secara psikologis bisa membawa kenangan. Jadi hujan itu bisa didefinisikan sebagai rintikan-rintikan air yang jatuh yang kerap kali menghasilkan genangan dan kenangan. Itu hujan. Ya. Jadi kerap kali dia menghasilkan genangan air, tetapi juga dia membawa kenangan-kenangan. Itu memang secara psikologis begitu. Jadi Anda bayangkan Anda sedang di rumah, tiba-tiba hujan rintik-rintik, Anda keluar lihat jendela, Anda lihat keluar. Atau Anda lagi duduk di mobil, tiba-tiba hujan, ada di samping jendela, Anda lihat keluar. Pasti kenangan Anda muncul. Itulah hebatnya hujan, saudara-saudara. Dia akan membawa kenangan bagi kita. Tinggal persoalannya adalah kenangan mana yang Anda pilih. Apakah kenangan-kenangan yang membuat Anda menyesali kehidupan Anda? Atau sebaliknya, kenangan-kenangan yang membuat Anda selalu bersyukur dalam kehidupan Anda. Jangan sampai kenangan-kenangan yang muncul mengakibatkan Anda berkata, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Kita pengen Tuhan, lumpuhkan ingatanku ini. Karena kenangan tentang dia begitu menghancurkan hidupku. Saya berdoa pilihan Anda bukan itu. Sebaliknya pilihan Anda adalah, bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupmu yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Kayaknya lagu ini lebih cocok nanti ya, terakhir ya. Jadikan kenangan yang terindah. Bila memang yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, akan kujadikan itu sebuah kenangan yang terindah. Dan itu yang dituliskan oleh Paulus. Setiap kali aku mengingat kamu, aku bersyukur. Setiap kali aku mengenang kamu, aku ada kerinduan dalam diriku untuk kembali berjumpa dengan engkau, supaya penuhlah kesukaanku. Atau sebaliknya, ketika kita mengingat seseorang, kita gak pengen ketemu dia lagi. Aduh, jangan sampai saya bertemu dengan dia lagi. Nanti luka-luka batinku akan terbuka kembali. Sakit hatiku akan menyala kembali. Jangan, saudara-saudara. Silakan diklik lagi. Ada satu kata yang mungkin Bapak Ibu kenal, nostalgia. Kata nostalgia itu dalam bahasa Yunani dari dua kata, nostos dan algos. Ya. Nostos itu artinya kembali dan algos itu penderitaan. Unik ya katanya. Apa hubungan antara nostalgia dengan penderitaan?
Artinya nostalgia itu adalah penderitaan yang muncul akibat kerinduan kita untuk kembali ke masa lalu. Jadi ketika Anda mengenang masa lalu Anda, sebenarnya dimensi nostalgia itu lebih banyak rasa sakitnya, penderitaannya. Waduh, waktu saya masih sama istri saya, masih belum punya apa-apa, menderita sekali. Tapi ada kegembiraannya, tetapi cenderung mengingat akan penderitaan daripada kebahagiaannya. Itu nostalgia. Dari kata nostos dan alkos. Tapi saudara-saudara, semua itu tergantung pada cara Anda memandangnya. Tadi dikatakan nostos itu kembali. Kembali artinya apa? Pasti ada sesuatu yang ingin Anda perbaiki. Pertanyaan saya, kalau Tuhan kasih kesempatan Bapak Ibu untuk kembali ke 15 tahun yang lalu, apakah Bapak Ibu berani memperbaiki sesuatu? Wah, kayaknya saya harus ganti istri. Anda ganti istri saya, Anda. Apakah kehidupan Anda akan sama seperti sekarang? Apakah Anda akan punya anak-anak yang seperti sekarang? Apakah Anda akan bergereja di sini? Belum tentu. Semua akan berubah. Jadi kalaupun Anda dikasih kesempatan, kalaupun saya dikasih kesempatan kembali ke masa lalu, 20 tahun lalu, saya rubah satu hal, itu akan mengubah segalanya. Itu namanya butterfly effect. Anda nonton filmnya, ada filmnya, butterfly effect. Butterfly effect itu adalah, ada kejadian di Amazon sana, kepakan sayap di Amazon, itu bisa mengakibatkan badai di California. Itu para ahli meneliti, kok bisa? Kepakan sayap kupu-kupu, yang kecil, yang gak punya dampak yang besar buat kita. Kecil doang, di bagian dunia lain, tapi bisa mengakibatkan badai di bagian dunia lain. Itu namanya butterfly effect. Ada filmnya. Ada seorang anak muda yang bapaknya sakit, saudara-saudara, dan dia pengen menyelamatkan bapaknya. Dia balik lagi ke masa lalu. Dia rubah, tapi semuanya berubah. Jadi, kalaupun saya dan Anda diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, Anda dan saya tidak punya cukup berani untuk mengubahnya. So, apa? Syukuri saja. Betul? Karena kita ubah nanti berubah semuanya. Saya ubah istri saya, ya berubah anak saya. Betul? Berubah semua. Satu hal saya ubah aja. Mungkin gak usah istri, saudara-saudara, kan mungkin sekolah Anda ubah. Dulu Anda sekolah di negeri, tiba-tiba dulu saya 20 tahun lalu sekolah di kampung-kampung. Aku mau ubah itu. Aku pengen sekolah di kota. Anda berubah sekolah Anda, berubah pertemuan Anda, berubah pertemanan Anda, berubah pacar Anda, berubah suami Anda. Karena ketemu orang-orang yang berbeda. So, kalaupun kita, aku dan kalian semua, kita semua diberi kesempatan kembali seperti nostalgia tadi, belum tentu kita berani mengubahnya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Ya cuma satu kata, bersyukur saja. Nggak ada yang bisa dirubah. Karena satu perubahan akan mengubah segala-galanya. Jadi marilah kita bersyukur. Oleh karena itu ada dua pesan yang di awal ini yang penting. Pilihlah kenangan-kenangan yang membuka rasa bersyukur kita. Saudara-saudara, pengalaman itu bukanlah apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu peristiwa. Apa yang terjadi dalam hidup kita, hari lepas hari itu namanya peristiwa. Pengalaman itu adalah pemaknaan kita terhadap peristiwa. Sejarah dalam bahasa Inggris historia itu dari kata Yunani historia. Historia itu artinya ilmu pengetahuan. Sama dengan scientia, ilmu pengetahuan. Bedanya adalah kalau scientia itu ilmu pengetahuan yang tidak ada urusan dengan waktu, kronologi. Sementara sejarah, scientia atau historia itu adalah ilmu pengetahuan yang ada dalam runtutan kronologi waktu. Artinya apa saudara-saudara? Segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu sejarah. Tapi itu tidak bersejarah. Belum tentu itu bersejarah. Kapan suatu hal itu bersejarah? Kalau dia memberikan pengetahuan. Ya. Jadi selama itu enggak memberikan pengetahuan baru, itu sekedar sejarah. Tapi dia tidak bersejarah. Ketika dia bersejarah, maka kita sedang memberikan pemaknaan yang jelas atas peristiwa itu. Hidup kita saudara-saudara tergantung pada bagaimana kita memaknai. Kenangan itu bukan masalah apa yang terjadi, tapi bagaimana kita memaknai apa yang terjadi itu. Sebenarnya semua peristiwa itu netral, betul? Tinggal Anda saja memaknainya bagaimana. Apakah hal ini hal yang mengesalkan, hal yang mengecewakan, hal yang merupakan kegagalan dalam hidup Anda? Enggak. Thomas Alva Edison itu berapa ribu kali gagal? 800 sekian kali gagal. Mungkin 899 kali gagal. Tapi dia enggak pernah menyerah. Dia memaknainya sebagai satu apa?
bukan saya gagal, tapi saya menemukan cara yang salah. Dia bilang, bukan saya gagal, saya menemukan cara yang salah. Saya menemukan 899 kali cara yang salah. Jadi jangan lakukan ini. Anda bayangkan kalau dia menyerah di 899 kali misalnya. Otomatis apa yang terjadi? Saya khotbah ini gelap. Ya nggak ada lampu. dia kan penemu lampu. Jadi kalau sampai dia menyerah pada waktu itu, saya khotbah gelap semua, ya. Tidak ada yang terang, saudara-saudara. Kecuali kita pakai lilin, saudara-saudara. Hebatnya si Thomas, dia memberikan makna, ya kan? Maknanya adalah saya menemukan 899 kali cara yang salah. Baru berikutnya dia menemukan satu cara yang benar. Tergantung cara kita memaknai. Segagal-gagal apapun kita. Kenanglah segala sesuatu yang terjadi dengan hikmat ilahi sehingga muncul rasa syukur. Kita harus punya kacamata yang berbeda. Saya pakai kacamata. Cakep ya. Baru jelas. Makanya saya bingung ada hashtag kabur aja dulu. Buat saya kabur aja dulu gampang, buka kacamata, kabur. Jadi buat Anda yang pakai kacamata, hashtag kabur aja dulu itu gampang, gak perlu modal keluar negeri. Ya. Cukup buka kacamata, kabur semua-semuanya saudara-saudara. Kacamata membuat saya mampu melihat lebih jelas. Sama dengan kacamata spiritual. Kacamata Alkitab, biblikal, Alkitabiah, memampukan kita untuk melihat segala peristiwa yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dari sudut pandang ilahi. Sehingga yang muncul adalah rasa syukur. Hati-hati dengan segala kenangan-kenangan kita yang tidak Anda bereskan benar-benar dengan Tuhan. Anda pasti pernah mendengar lagu It Is Well With My Soul. Tenanglah jiwaku. Karangan Horatio Spafford, ya. Anda dengar lagu itu luar biasa. Dia kehilangan semua keluarganya, anaknya habis semua tenggelam di dalam suatu perjalanan di kapal laut. Dia punya kesempatan untuk naik kapal lagi menyusul saudara-saudara istrinya yang terdampar, dan ketika dia melewati wilayah di mana anaknya tenggelam itu, dia menulis lagu itu, syair itu. Tapi saudara tahu akhir hidup dia menjadi seorang membuat sekte tersendiri. Dia buat sekte di Yerusalem, dia jual semua hartanya, dia pergi ke Yerusalem, dia buat sekte tersendiri. Kenapa? Kemungkinan dia tidak menyelesaikan secara benar, secara baik segala pergumulan, kehilangan dalam kehidupan dia. Hati-hati dengan kehilangan kecil Anda. Saya sebagai hamba Tuhan tuh hati-hati banget. Kenapa? Orang-orang seperti saya, seperti bapak-bapak pendeta di sini, itu imannya selalu teruji. Digoncang gitu ya. Misalnya, saya pergi ngunjungin orang yang saya tahu dia baik, tapi hidupnya hancur. Otomatis kan saya bertanya, Tuhan, ini orang saya tahu baik, beribadah, kok hidupnya begini? Satu kali. Saya kunjungi lagi, ketemu orang yang seperti itu. Lama-lama kan saya bertanya juga, kok begini Tuhan? Kok saya temui sekian ribu orang, sekian puluh orang yang saya tahu hidupnya baik, benar, kok hidupnya begitu? Mulai bertanya dalam hidup saya. Bisa-bisa iman saya pun tergerus. Makanya tugas-tugas Anda, doakan para hamba-hamba Tuhan di sini. Jangan sampai tadi kan kedukaan yang dihadapi oleh dia. Mungkin dia masih kuat kan, ya nguatin orang. Tapi dalam hatinya kan dia pulang rumah kan nanya, apa yang terjadi Tuhan? Apa yang terjadi? Satu kali saya punya anak sekolah minggu yang paling rajin, 2 orang. Namanya si Rindu sama si Onom. Ada seorang ibu punya 6 anak. Anak yang ke-6 namanya si Onom, orang Batak. Karena pengen dapat anak laki-laki gak dapat. Lah perempuan semua 6 anaknya. Namanya si Rindu dan si Onom. Ini terjadi di Pulau Burung. Saya melayani di Pulau Burung, saudara-saudara. Mereka anak sekolah minggu yang kalau pagi-pagi duluan datang di hari Minggu, mereka akan menyusun bangku-bangku, kursi-kursi buat teman-temannya. Gak banyak murid saya pada waktu itu, cuma 7 orang paling. Mereka berdua paling rajin. Tapi satu kali saudara-saudara, hari Senin itu saya ingat sekali, saya lagi asik masak bubur kacang hijau, tiba-tiba ada suara mamanya, panggil-panggil, ketok rumah saya. Rumahnya jauh dari saya, kan tinggalnya di hutan. Ketok-ketok, Pak Simon, lihat anakku enggak? Si Rindu sama si Onom. Enggak ada, saya bilang. Waduh, di mana? Ingat dulu, di mana terakhir mereka ibu lihat? Dia teringat di sebuah sungai, di depan rumah dia. Wah, saya langsung pergi sama teman saya si Munte namanya. Berangkat lari kami di situ. Terjun si Munte ke bawah. Sudah ada mayat satu mayat anaknya. Diangkat, saya pegang, saya goncang-goncang. Pak Simon satu lagi. Di situ rontok rasanya seperti iman saya. Prak, mamanya udah pingsan. Ya. Saya bawa itu anak-anak perempuan itu, saya mandikan sampai pakaian yang terbaik, saudara-saudara. Dan sejak itu saya kuburkan, saudara-saudara. Hari itu, saudara-saudara,
Gegerlah kampung itu. Itu kan daerah Transmigrasi, nggak banyak orang. Geger. Ya, tugas saya setiap hari mengunjungi mamanya supaya mamanya tidak stres. Karena kehilangan 2 anak sekaligus. Padahal 2 anak itu adalah 2 anak yang baik. Dan saya ingat sekali ketika saya mengajar mereka sekolah minggu, saudara-saudara, mereka selalu bergembira dan bersuka cita. Dalam hati saya kan pasti bertanya, kok begini Tuhan? Oleh karena itu saya harus punya kacamata yang benar-benar ilahi, kacamata yang benar-benar biblikal untuk melihat segala peristiwa yang saya alami. Kalau enggak, tergerus iman saya. Ya. Charles Templeton, pasti ada pernah dengar kisah dia. Charles Templeton adalah pengkhotbah yang luar biasa. Dibandingkan Billy Graham, dia lebih hebat dalam khotbah. Mereka berdua tuh berteman, Charles Templeton. Tapi satu kali Charles Templeton pulang pelayanan dia pulang, dia ketemu sebuah majalah. Di cover depan majalah itu, seorang ibu menggendong mayat anak bayinya. Dan dia terduduk di sebuah tanah yang kering kerontang. Charles Templeton liatin foto itu. Seorang ibu menggendong mayat bayinya di tanah kering kerontang. Dia mulai mikir, Tuhan, ada enggak kau Tuhan? Masa ada seorang ibu minta air hujan saja, kau enggak kasih, kata dia. Sejak itu dia tinggalkan Tuhan. Dia tulis sebuah buku, Farewell to God. Anda boleh cari bukunya. Itu kisah tentang Charles Templeton, pengkhotbah yang terkenal, selevel dengan Billy Graham. Ya, bahkan Billy Graham katanya kalau soal khotbah lebih jago dia. Tapi sebenarnya dia sudah banyak pengalaman spiritual. Tapi tadi kegagalan disimpan dalam hati dia. Gak diberesin total sama Tuhan. Jadi kalau Anda punya masalah dengan Tuhan, bereskan total saudara-saudara. Jangan sampai nanti itu sudah bertumpuk akumulasi, akhirnya Anda putuskan, selamat tinggal Tuhan. Farewell to God. Terlalu banyak duka cita, terlalu banyak kesedihan yang kulewati. Katamu orang beriman begini-begini, kenyataannya Tuhan. Saya lihat A, B, C, D, begini-begini. Mana kau Tuhan? Kacamata kita harus kita pasang dengan baik ketika kita melihat segala peristiwa. Supaya kita bisa mengenangnya dengan baik. Bagaimana caranya? Satu hal yang harus Anda kenang dibandingkan segala kenangan yang lain. Silakan diklik. Ada sebuah lagu, sebenarnya sebuah lagu. Silakan didengarkan. Tuhanku dikhianati, dipecahnya roti dan berkata, makanlah ini tubuhku untukmu, minumlah darah tercurah bagimu, lakukanlah untuk mengenangku, mengenangku. Semua kenangan, semanis apapun itu, sepahit apapun itu, tidak akan ada gunanya. Kecuali Anda mengenangnya dari sudut pandang salib Tuhan. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, itu adalah satu saat di mana kita mengenang kembali. Yesus berkata, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kenangan terutama dalam hidup kita adalah pengorbanan Yesus. Ketika Anda menderita, punya banyak persoalan, coba lihat pengorbanan Yesus. Kurang apa penderitaan dia bagi kita. Dia yang tidak layak diharuskan menjadi orang yang menanggung segala beban-beban kita. Padahal dia tidak layak untuk menanggung itu. Kita yang harusnya layak menanggung itu semua. Sepahit apapun kenangan di masa lalu akan menjadi indah bila kita pandang dari sudut salib Kristus. Seberapa banyak kepahitan-kepahitan yang Anda lalui, tapi ujung-ujungnya kepahitan itu membawa Anda berjumpa dengan Yesus. Anda bersyukur untuk itu. Sebaliknya semanis apapun kenangan kita di masa lalu, tak sebanding dengan kenangan akan salib Kristus, bahkan akan menjadi pahit ketika engkau tidak mengenal Yesus. Sia-sia itu semua. Sehebat apapun kehidupan kita, di luar Yesus, kebinasaan itu semua. Anda boleh pandang hidup Anda pahit, tapi jangan pikir Tuhan tidak bekerja. Satu kali Naomi pulang kampung, disoraki oleh tetangga-tetangganya. Naomi itu artinya yang manis. Yang manis. Tapi dia bilang apa? Jangan panggil aku yang manis. Panggil aku Mara, yang pahit.
Karena Tuhan sudah mengerjakan segala yang pahit dalam hidupku. Tapi Anda tahu, Tuhan sedang mengerjakan suatu karya yang besar. Lewat hidup dia, lahir Daud. Lewat hidup Daud, lahir tunas Daud yang namanya Yesus. Di pikiran Rut, hidup ini adalah kepahitan lepas kepahitan. Tapi dalam mata Tuhan, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Mari kita buka Rut pasal yang ketiga. Satu kali akhirnya mertuanya itu, pasal 1, Rut pasal 1, ayat yang ke-16 saya bacakan. Ketika Naomi suruh menantu-menantunya, pergi, pulang kalian. Orpa sama Rut pulang, biarkan aku sendiri. Salah satu ciri orang yang sedang stres, dia pengen sendiri. Biarlah sepi, asalkan kau bahagia. Pergi saja cintamu pergi. Pengen sendiri. Jadi kalau ada orang yang kalian dekati dia pengen sendiri. Pergi. Dia lagi stres, dia lagi depresi. Anda harus banyak berdoa untuk itu. Nah, ketika Rut akhirnya tetap punya komitmen, dia berkata di ayat 16 pasal 1 kitab Rut. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah, ini kalimat penutupnya. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Buat Rut, itu hukuman Tuhan. Dia memandang apa yang terjadi dalam hidup dia, hukuman Tuhan. Buat Naomi, semua kepahitan. Tapi apa yang Anda tahu? Kalau Anda baca kisah akhirnya, Rut satu nama yang tercatat dalam silsilah Tuhan Yesus. Kalau Anda baca Matius pasal 1, ada silsilah Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga atau ayat yang kelima, nama Rut disebut di situ. Lewat Rut, lahir Yesus Kristus. Anda bayangkan, padahal buat Rut itu hukuman. Demikianlah kiranya Tuhan menghukum aku. Buat Naomi, Tuhan sudah mengangkat tangannya berperang melawan aku, mendatangkan segala kepahitan dalam hidupku. Tapi di mata Allah, ada sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Tidak untuk urusan keluarganya tok, untuk kehidupan semua manusia. Keselamatan, yaitu lewat Yesus. Jadi ketika kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang salib, saudara-saudara, semanis apapun, sepahit apapun hidup Anda dan saya pasti akan selalu bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, sekali lagi, sebenarnya masa lalu tuh nggak ada, masa depan tuh nggak ada. Yang ada masa kini. Masa kini atau waktu kini dari masa lalu namanya kenangan. Masa lalu sudah tidak ada, ya kan? Yang ada waktu kininya namanya kenangan. Masa depan sudah ada? Belum ada. Namanya ada waktu kininya, namanya harapan. Waktu kini dari masa depan namanya harapan. Sudah ada? Belum ada. Nah, saudara-saudara, yang kedua yang mempengaruhi kita untuk bersyukur adalah harapan kita. Dan harapan itu harus disertai dengan apa? Sebuah keyakinan. Di ayat 6 pasal yang pertama kitab Filipi tadi berkata begini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu, ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Wow. Paulus ini orang yang luar biasa. Kenapa dia selalu bisa bersyukur? Bersukacita. Karena dia punya keyakinan. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik ini. Dia yang akan menyelesaikannya sampai pada hari kedatangannya. Kalau dalam bahasa lain, dia yang memulai, dia akan menyelesaikannya sampai pada kesempurnaannya. Kalau dalam bahasa lain itu seperti cover buku. Cover depan, cover belakang. Ya. Jadi Tuhan yang mulai. Dia akan menyelesaikan sampai tuntas, saudara-saudara. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, betul? Orang bisa berkata Indonesia gelap lah, apalah, terserah. Tapi apakah Anda punya keyakinan akan hal itu? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tidak satu pun orang tahu. Tapi kalau kita punya keyakinan seperti Paulus, kalau Tuhan yang memulai sesuatu yang baik dalam hidup saya, dia akan menyelesaikannya sampai pada kesempurnaannya, sampai hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan Allah yang main-main dalam hidup kita. Dia bukan Allah yang sekedar membantu kita sekedar begitu saja, setelah itu terserah lo. Enggak. Dia bertanggung jawab penuh dalam kehidupan kita. Sejak kapan Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita? Sejak manusia jatuh pertama dalam dosa, Tuhan sudah bertanggung jawab. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan tanggung jawab gak? Tanggung jawab Tuhan. Adam dan Hawa gak bertanggung jawab. Adam bilang si ular. Si Hawa. Hawa bilang si ular. Ular diam aja. Mereka pakai pakaian yang terbuat dari daunan. Tapi Tuhan gak. Tuhan tanggung jawab.
gue tanggung jawab. Gue bungkus kau dengan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Dan ada janji, keturunanmu kelak akan menemukan kepala si ular itu. Tuhan tanggung jawab, gue tanggung jawab. Anak gue tutus untuk bertanggung jawab atas dosa ini. Sehingga buat kita gak percaya sama Yesus, Anda gak mau menerima pertanggungjawaban Tuhan, gak layak Anda memang. Cuma melalui Yesuslah kita memperoleh keselamatan. Karena itu adalah bentuk tanggung jawab Allah. Gak main-main loh Allah itu. Dia tanggung jawab benar. Ada orang bilang sama begini, Pak, kan Alkitab itu kejam. Masa gara-gara makan buah saja langsung dihukum? Hello, kita manusia itu gak sadar siapa diri kita. Kita ciptaan, dia pencipta. Terserah pencipta mau ngapain, betul? Kalau misalnya Tuhan matikan semua, memang ada salahnya dengan Tuhan? Dia penciptanya. Kalau ini saya yang merangkai bunga ini terus saya hancur-hancurkan, apa salahnya? Orang saya yang buat. Tapi kalau bapak ibu yang hancurkan, nah itu urusan. Tapi kita sombong. Kita bilang gara-gara makan itu kejam. Saudara-saudara, harusnya hukumannya apa? Mati. Betul? Apakah langsung mati Adam dan Hawa? Enggak. Tuhan kasih kesempatan hidup. Bahkan Tuhan kasih janji. Ya, suatu saat keturunanmu akan menemukan keturunan. Bahkan kalau Anda baca Kejadian pasal yang ketiga, mari kita buka Kejadian pasal yang keempat. Pasal 4 ayat 1. Saya bacakan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Padahal Anda tahu, salah satu hukuman yang dialami oleh Hawa, sakit pada saat bersalin. Menderita, kesusahanmu banyak ketika bersalin. Tapi Tuhan tolong. Karena pertolongan Tuhan, kata si Hawa, aku bisa melahirkan seorang laki-laki. Ayat yang ke-25, saya bacakan lagi. Pasal yang keempat, ayat yang bukan 25, ayat yang ke pasal 4, ayat yang ke 25, betul-betul. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Tuhan mengaruniakan. Kalimatnya beda Bapak Ibu. Kalau kita belajar lebih sedikit serius. Waktu yang pertama, ayat 1 dia berkata begini, ada kesombongan dalam dirinya. Ya, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki karena pertolongan Tuhan. Masih ada akunya. Tapi begitu ayat yang ke-25 dia berkata begini, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Ada penafsir bilang ini pertobatan daripada Hawa. Awalnya dia masih sombong. Aku telah, ini berkat usaha gua. Memang ada pertolongan Tuhan. Tapi begitu ayat 25 dia bilang, Tuhan telah mengaruniakan kepadaku seorang anak. Anda lihat Tuhan masih tolong gak? Padahal kan itu bentuk hukuman ya kan? Harusnya dia menderita, sakit, harusnya dibiarin. Karena namanya hukuman, ya dibiarin lah. Tapi Tuhan tolong. Bahkan Tuhan berikan anugerahnya. Tuhan kurang baik apa sama kita? Masih kita mau bilang Tuhan kita kejam. Kita gak sadar siapa diri kita. Kita ciptaan debu tanah. Bilang sama yang menciptakan kejam. Kita yang kejam sama dia. Kalau kita bilang dia kejam, kurang baik apa dia. Sejak awal dia manusia jatuh berdosa, dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia bekerja sampai anaknya dia kirim buat kita. Kurang baik apa. Saudara-saudara, Paulus punya keyakinan akan karya Kristus. Kalau Anda baca Roma pasal 8 itu lengkap. Karya Kristus itu, mereka yang pilih, mereka juga akan dimuliakan. Tuhan kita gak bekerja separuh-separuh. Oleh karena itu keyakinan bahwa Allah bekerja sampai kesempurnaan membuat kita dapat bersyukur dalam segala keadaan. Tak perlu khawatir akan hari esok. Jalanin aja. Karena tadi Tuhan yang memulai. Tuhan yang akan membawanya sampai pada kesempurnaannya. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana. Tuhan kita bukan Tuhan yang main gambling sama hidup kita, enggak. Dia punya rencana yang indah. Sama seperti Ruth sama Naomi tadi. Buat Ruth itu hukuman. Tapi buat Tuhan, sabar dulu kau. Buat kau itu Tuhan, saya sedang mengerjakan suatu perkara yang besar. Tidak untuk urusanmu sendiri, tapi untuk kehidupan, keselamatan semua umat manusia di dunia. Sama seperti Yusuf. Yusuf banyak mengalami penderitaan, tapi ketika dia ketemu sama keluarganya, dia bilang kalian merekarkan yang jahat. Tapi Tuhan mendatangkan kebaikan untuk memelihara apa? Kehidupan sebuah bangsa. Bukan kehidupan keluarganya toh. Bangsa urusannya. Sesuatu yang lebih besar dari urusan pribadi kita. Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. So, mari kita bersyukur. Dengan syarat miliki keyakinan akan hal itu. Ada sebuah lagu karangan Annie Laurie.
Hening di ujung senja menghantar sang surya menuju masa indah bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, Kau beri masa depan yang penuh pengharapan bagi orang yang beriman. Dalam gelombang badai ku kayu bidukku, Tuhanlah nakodaku, berlayarku teguh. Bait yang ketiga itu mengajar kita untuk setia. Ini yang berat. Setialah kau selalu sampai ke ajalmu, karena Yesus Kristus Tuhan layak Dia berperan. Hidup kita bukan tentang kita. Hidup kita tentang Yesus. Tentang karya Yesus yang terjadi dalam hidup kita. Layak Dia berperan. Layak Dia mendapatkan rasa syukur dari kita. Terima kasih Tuhan. Kau beri masa depan yang penuh pengharapan bagi orang yang beriman. Kita bisa bersyukur kalau kita memiliki keyakinan seperti Paulus. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Dan yang terakhir saudara-saudara, bagaimana kita bisa bersyukur? Kalau kenangan itu terkait masa lalu, waktu kini dari masa lalu. Harapan itu terkait masa kini, waktu kini dari masa depan. Tetapi kasih adalah waktu kini Allah dinyatakan. Kapan saat kita paling menyerupai Allah? Pada saat kita mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Jadi kalau Anda bertanya kapan saat kita paling menyerupai Allah adalah saat kita sedang melakukan perbuatan kasih. Itu adalah saat di mana kita paling menyerupai Allah. Paulus berkata begini, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kasih adalah ekspresi syukur kita dalam sebuah tindakan. Tadi saya bilang di awal, kasih itu tidak bisa sekedar kata-kata saja, tapi mesti ada tindakannya. Makanya dari mata turun ke hati, turun ke dompet. Kalau dari mata turun ke hati, toh aku sayang sama kamu, tapi dompetnya gak bergerak-bergerak juga. Orang gak percaya, saudara-saudara. Ya kan? Makanya Kidung Agung bilang, taruhlah aku seperti materai di hatimu dan di tanganmu. Artinya harus ada gerakannya, ada upayanya, ada tindakannya. Gak bisa hanya di hati doang. Aku sayang sama kamu. Tapi cukup sebatas sayang ya. Tolong beliin ini, untar dulu. Dari mata turun ke hati, turun ke dompet. Puji Tuhan saya gak bawa dompet hari ini. Jadi aman saya saudara. Butuh tindakan. Dan kasih itu saudara-saudara bukan kasih yang sembarangan. Ada orang berkata, Kristen progresif, asal kita mengasihi kita masuk surga, enak aja. Doa Paulus begini. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Kita gak bisa mengasihi sembarangan, gak boleh. Haram hukumnya. Kasih Anda harus didasarkan oleh kebenaran. Itu doa Paulus. Aku berdoa supaya kasihmu bertumbuh melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Itu orang yang berkata bahwa sekali yang penting kita mengasihi masuk surga tanpa percaya Yesus, dia nggak tahu, tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kasih itu seperti ini. Kasih itu kan mengalir. Tapi yang namanya aliran itu kalau nggak ada batasnya, banjir. Betul? Itu yang terjadi di Jakarta.
di Tangerang, di Bekasi beberapa waktu lalu. Sungai-sungainya, batas-batasnya terlewat, sama seperti kasih. Mengalir kasihnya Tuhan. Kasihnya tuh yang namanya mengalir mesti ada batasnya. Apa batasnya? Batas sebelah sini, tadi dikatakan. Pengetahuan yang benar. Batas sebelahnya, dalam segala pengertian. Sini pengetahuan, sini pengertian. Tanpa itu, kasih kita bukanlah kasih. Jangan-jangan kita melakukan dosa dengan alasan kasih. Yang penting kan cinta. Enak aja. Kasih itu harus didasari oleh pengetahuan yang benar. Dan juga oleh segala macam pengertian. Sehingga apa? Sehingga kita terjaga olehnya. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ketika kita mengasihi, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur dalam hidup kita. Semua hal kita lakukan dengan alasan satu, yaitu kasih yang murni. Tadi dalam 2 Timotius pasal 2, saya bacakan kembali, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan begini. Aku mengucap syukur kepada Allahku yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Kenapa Paulus selalu bersyukur? Karena ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak berharap yang lain-lain. Dia melakukannya dengan hati nurani yang murni. Sehingga ke depan ketika dia melihat lagi, dia gak stres. Anda bayangkan kalau Anda melakukan sesuatu dengan harapan tertentu. Saya bantu dia supaya nanti dia ingat saya. Kemudian dia gak ingat. Kan marah Anda kan. Sial benar. Sakit hati kan. Yang muncul kenalan-kenalan pahit. Tapi tadi seperti Paulus, aku melakukan itu semua dengan hati nurani yang murni. Sehingga tidak ada hal yang perlu saya sesali ke depan. Gak perlu ada yang saya kutuki dekat. Gak ada. Karena semua itu saya lakukan karena kasih dengan kemurnian hati dan jiwa saya. Kasih memampukan kita tadi dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Kasih itu menjaga hidup kita, bukan sebaliknya, menghancurkan hidup kita. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Wahai anak muda, jangan mau dibohongi oleh pria-pria. Katanya cinta, ayo yuk kita melakukan hubungan suami istri. Kasih itu menjaga kesucian hidup kita. Menjaga kekudusan hidup kita. Jangan mau langsung tengking dalam nama Yesus, tinggalkan sejak itu. Jangan lagi mau komunikasi dengan, putuskan nomor HP-nya. Jangan lagi, karena satu kali dia mencoba gagal, yang namanya iblis gak pernah menyerah. Ya, Yesus kan dicoba iblis kan, Yesus kan dicoba iblis kan. Ada catatan di situ kan, dia menunggu waktu yang baik. Iblis juga pernah menyerah. Jadi kalau Anda anak-anak muda, wahai cewek-cewek, ada cowok yang menggodai Anda satu kali, berarti memang hati-hati, tinggalkan aja, gak usah nunggu. Namanya manusia Pak bisa berubah, enak aja. Kasih tadi menjaga hidup Anda suci, tak bercacat menjelang hari Kristus. Itu kasih yang benar. Kasih yang melahirkan rasa syukur dalam hidup kita. Hati yang bersyukur adalah hati yang memiliki 3 hal. Kenangan, keyakinan, dan kasih. 3K. Milikilah kenangan-kenangan yang baik. Hanya satu syaratnya. Kalau Anda mengenangnya dari sudut pandang salib Kristus. Dan itu yang paling Anda utamakan. Di sini perjamuan kudus sebulan sekali ya Pak ya. Sebulan sekali. Itu saat kita mengenang pengorbanan Yesus. Ketika Anda mengenang itu, sirna semua kepahitan hidup itu seharusnya. Betul? Ya, ketika Anda mengenang setiap bulan itu sebenarnya sirna semua kepahitan hidup itu. Bahkan yang manis-manis ketika Anda bandingkan dengan pengorbanan Yesus, enggak semanis dengan pengorbanan Yesus, sehingga kita bersyukur. Kita enggak tahu masa depan, tapi milikilah keyakinan. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik, Dia akan membawanya sampai pada kesempurnaannya, sampai pada hari Kristus. Punya hati, punya keyakinan demikian akan masa depan, kita tetap akan bisa bersyukur. Dan di masa kini kita mengasihi. Karena kasih membuat kita semakin serupa, bahkan serupa dengan Kristus. Tapi kasih bukan kasih yang sembarangan. Kasih yang disertai dengan pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian yang membuat kita semakin hidup dalam kekudusan. Sampai kita nanti berjumpa dengan Allah Kristus Yesus. Mari kita satu dalam doa. Kita naikkan pujian yang saya bawakan tadi, masa depan. Semoga, ini sederhana ya, masa pengharapan. Lagu ini sering dinyanyikan pada waktu COVID-19. Orang gak punya pengharapan. Ada banyak vokal grup, kur-kur yang membuat videonya secara Zoom, lagu Hening di Ujung Senja ini. Kalau Anda gak tahu lagu ini, pura-pura tahu aja ya, biar aman.
Bisa ditampilkan lagunya. Hening di ujung senja. Hening di ketinggian. Hening di ujung senja menghantar sang surya menuju masa indah bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau beri masa depan yang penuh pengharapan bagi orang yang beriman. Dalam gelombang badai, dalam gelombang badai, ku kayu hidupku. Tuhanlah nahdaku, berlayar belayarku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau beri masa depan yang penuh pengharapan bagi orang yang Mari kita bangkit berdiri sebagai komitmen kita. Setialah Kau selalu. Setia Kau selalu sampai ke ajalmu. Karena Yesus Kristus Tuhan layak Dia Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau beri masa depan yang penuh pengharapan bagi orang yang dengan suara, dengan penuh keyakinan katakan, setialah Kau selalu sampai ke ajalmu. Karena Yesus Kristus Tuhan layak Dia Ajar kami untuk setia. Dan kesetiaan kami tunjukkan dengan selalu bersyukur atas segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kenangan kami, kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengenang segala perkara yang memunculkan rasa syukur dalam hidup kami. Dan kami bisa mengenang itu lewat pengorbanan Yesus di atas salib. Ketika kami mengenang pengorbanan-Mu Yesus, maka semanis apapun hidup kami, tidak ada bandingnya dengan pengorbanan-Mu bagi kami. Sepahit apapun masa lalu kami, tidak ada bandingnya dengan pengorbanan-Mu bagi kami. Sehingga kami selalu bisa bersyukur. Kami gak tahu akan hari depan Tuhan, tapi kami punya keyakinan bahwa Kau yang memulai pekerjaan yang baik, Kau pasti akan menyelesaikannya sampai pada kesempurnaannya, pada hari Kristus dinyatakan. Ajar kami untuk memiliki keyakinan itu dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa bersyukur.
Ajar kami untuk memiliki kasih dalam hidup kami. Karena kasih adalah ekspresi syukur kami yang kami kerjakan, kami lakukan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami kerjakan itu bagi sesama kami, bagi gereja Tuhan di tempat ini. Tapi kami tahu juga itu pun karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kenangan, keyakinan dan kasih kami selalu membawa kami pada rasa syukur. Karena Engkau adalah Allah yang layak berperan atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Simon atas kebenaran firman Tuhannya yang sangat memberkati dan meneguhkan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Dengan kasih saya mengundang Ibu Evi untuk memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Ajarlah kami ya Bapa selalu mengucap syukur ya Tuhan dalam segala hal. Baik itu yang baik maupun tidak baik ya Bapa. Biarlah kami selalu mempunyai hati yang selalu bersyukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Simon ya Tuhan. Tuhan pakai Pak Simon dalam setiap pelayanannya. Tuhan berkati Pak Simon dan keluarganya ya Bapak. Dan jagai Pak Simon dimanapun Pak Simon berada. Biarlah Pak Simon menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ya Bapak. Kau memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberkati usaha mereka. Maupun memberkati anak-anak yang masih bersekolah ya Bapak. Tuhan biarlah persembahan ini menjadi harum di mata-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan ini juga dapat dipakai untuk kemuliaan-Mu di gereja ini ya Bapa. Tuhan memberkati dan sucikan persembahan ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahannya kiranya memberkati kita semua. Ada beberapa pengumuman. Dari panitia retret, apakah ada pengumuman? Oh ya, saya mengundang dari tim WOC untuk memberikan beberapa pengumuman. Shalom. Salam ibu-ibu yang terkasih. Kami dari WOC mengundang ibu-ibu yang terkasih untuk ikut di WOC Bermazmur. Kita akan latihan Minggu tanggal 16, 23 Maret dan 6 April. Setelah selesai ibadah.
Ayo yang belum isi list, ngelis ya ibu-ibu. Pasti semuanya di sini punya suara yang bagus-bagus. Mari semua kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi mulai minggu depan, luangkan waktu untuk latihan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya. Bapak Ibu, lagi musim hujan, tolong diperhatikan dalam bawa kendaraan. Tadi pagi sebelum ibadah ada saudara kita jatuh dari motor di lantai atas. Bapak Ibu dapat pertimbangkan juga untuk parkir di bawah, kalau khususnya yang bawa motor bisa parkir di bawah. Karena jalanan sesudah kita naik itu agak licin. Atau mungkin kalau misalnya sudah enak parkir di atas, dapat jalan hati-hati pelan-pelan atau cari yang gak basah. Kita doakan sama-sama Bu Desi Tan dan Lucy yang sekarang sedang dibawa berobat oleh Pak Johnson dan Bu Desi juga. Baik-baik saja, cepat sembuh, cepat pulih. Kemudian terima kasih Pak Tampu Bolon untuk waktunya melayani tempat ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita sambut ada Pak Palot yang pertama kali melayani sebagai usher. Kita juga lihat di depan ada Pak Jeffrey yang melayani kita, Saudara Elisa. Kita berikan sambutan yang hangat. Terima kasih untuk waktu dan kesediaan melayani bersama. Bapak Ibu, saya mengundang jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya undang Saudara Ibu Vina, bisa maju, bisa berdiri. Bapak Ibu bisa berikan sambutan hangat untuk Ibu Vina yang baru pertama kali beribadah bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita usaikan ibadah bersama-sama. Kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami beribadah bersama-sama di tempat ini. Boleh datang bersuka cita bersama-sama memuji besarkan nama-Mu. Duduk diam kami dengan pesan Tuhan bagi kami pada minggu pagi hari ini. Kiranya benih firman yang kami terima pada pagi hari ini boleh bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi kami semua, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami mau berdoa bagi saudara kami, Ibu Desi Tan dan Lucy, yang sedang berobat ya Tuhan. Kami berdoa tangan Tuhan yang menjamah, tangan Tuhan yang menyembuhkan, dan takkan pernah Tuhan tinggalkan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga bagi anak-Mu yang pertama kali beribadah di tempat ini. Kami berdoa bagi Ibu Vina, Tuhan memberkati kehidupannya. Apa yang dia kerjakan Tuhan campur tangan, dan takkan pernah Tuhan tinggalkan. Pergumulannya, keinginan hatinya, apapun yang sedang diperjuangkan, kami percaya Tuhan campur tangannya, Tuhan memberkati. Secara khusus hamba-Mu juga berdoa bagi, memohon berkat bagi anak-anak-Mu yang melayani dalam ibadah pagi-pagi hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu memohon kiranya berkat Tuhan berlimpah, kemurahan Tuhan berlimpah bagi anak-anak-Mu yang memberikan waktu, tenaga, hati mereka melayani umat-Mu di tempat ini. Yang di mimbar, yang di belakang mimbar, hamba-Mu mohonkan Tuhan menyertai kehidupan mereka senantiasa. Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia yang takkan pernah habis dari Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.